Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gustri Mezalni dari kelas 2B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen keuangan chapter 2 yaitu poin 10, yang mana video ini merupakan lanjutan video yang sebelumnya. Pada poin ke-10 ini kita membahas tentang pengukuran kinerja pusat investasi. Pada poin 10 ini kita menggunakan 3 pengukuran, yang mana pengukuran pertama itu kita menggunakan ROI atau Return of Investment, dan pengukuran yang kedua kita menggunakan RI atau Residual Income, dan pengukuran yang ketiga kita menggunakan EVA atau Economic Value Added. Di sini saya mengambil sumber dari buku akuntansi manajerial buku 1 edisi 8, yaitu buku Hansen Mowen. Sebelum kita masuk kepada materi, kepada teman-teman saya harap untuk like, komen, dan subscribe video ini. Selamat menyaksikan teman-teman. Cekidot. No limit in the sky that I won't fly for you. No amount of tears in my eyes that I won't cry. Baiklah, kita masuk kepada materi pertama, yaitu kita akan membahas pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan pengukuran ROI atau Return of Investment. ROI atau Return of Investment adalah ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi sebuah investasi dengan ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Cara menentukan pengukuran ROI ini yaitu laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata, yang mana laba operasi atau operating income ini merupakan yang mengacu kepada laba sebelum bunga dan pajak, dan aktiva operasi adalah atau operating asset merupakan seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi dan peralatan. Untuk mencari aktiva operasi rata-rata, rumusnya itu nilai buku awal ditambah nilai buku bersih dibagi 2. Baiklah, kita masuk kepada contoh pertama ROI, yaitu pada pengambilan investasi. Dimisalkan pada divisi A laba bersihnya adalah 300.000 dan apabila investasinya 500.000. Maka cara mencari ROI A ini merupakan yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, yaitu 300.000 dibagi 500.000 sehingga mendapatkan 0,6. Jadi divisi A ini mendapatkan ROI-nya yaitu 0,6% atau 6%. Selanjutnya itu margin dan perputaran. Cara kedua untuk menghitung ROI adalah memisahkan rumusnya, yaitu laba operasi atau aktiva operasi rata-rata dalam margin perputaran. Dengan rumus ROI sama dengan margin dikali perputaran. Dengan kata lain, margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Kemudian perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Ini merupakan rumus dari margin dan perputaran yang merupakan cara kedua mencari ROI. Di sini saya akan jelaskan kembali bahwa ROI sama dengan margin dikali perputaran. Yang mana rumus margin tersebut yaitu laba operasi dibagi penjualan, dan rumus perputaran yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Contoh kedua pada ROI pada margin dan perputaran. Dimisalkan contoh soalnya yaitu
Shalimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut, yaitu penjualannya sebesar 480.000, harga pokok penjualannya 222.000, sehingga menghasilkan margin kotor yaitu dari pengurangan penjualan dikurang harga pokok penjualan, sehingga hasilnya yaitu 258.000. Kemudian untuk mencari laba operasinya, margin kotor ini dikurangkan dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 210.000, sehingga laba operasinya yang kita dapatkan yaitu 48.000. Pada awal tahun ini, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 277.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Pertanyaannya yaitu, buatlah perhitungan pada ROI pada margin dan perputaran ini. Maka jawabannya yaitu, pertama kali kita harus mencari berapa aktiva operasi rata-ratanya, yaitu dengan cara aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah dengan aktiva akhir dibagi 2. Sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa aktiva awal ada nominalnya 277.000 dan aktiva akhir yaitu 323.000. Maka di sini 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2 sehingga mendapatkan hasil 300.000. Kemudian yang kedua kita harus mencari marginnya. Rumus margin yaitu laba operasi dibagi penjualan. Maka laba operasinya 48.000 dibagi dengan penjualan 480.000 sehingga mendapatkan hasil 0,10 atau 10%. Selanjutnya kita mencari perputaran, yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Dengan penjualan 480.000 dibagi aktiva operasi rata-rata sebesar 300.000 sama dengan 1,6 atau 16%. Nah, di sini kita mencari ROI-nya bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara yang pertama tadi dan cara yang pada margin dan perputaran ini. Itu yang pertama kita mencari ROI sama dengan margin kali perputaran, yaitu marginnya 0,10 atau 10% dikali 1,6 atau 16%. Selanjutnya ROI laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Dengan laba operasinya yaitu 48.000 dibagi dengan aktiva operasi rata-rata sebesar 300.000. Hasilnya juga 0,16 atau 16%. Jadi di sini pada cara 1 dan 2 ini akan menghasilkan ROI yang sama. Sehingga perhitungan margin dan perputaran mampu menghasilkan dan memberikan informasi berharga kepada seorang manajer atau seorang pimpinan. Selanjutnya kita masuk kepada keunggulan dan kelemahan ROI. Yang pertama, kita masuk kepada keunggulan. Pada keunggulan ROI ini terdapat 3 keunggulan. Yang pertama yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kemudian kelemahan ROI ini ada 2. Pada kelemahan ROI ini, penekanan yang berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Sehingga kelemahan ROI yang pertama yaitu ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Dan yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Baiklah, kita masuk kepada pengukuran yang kedua, yaitu
mengukur kinerja pusat dengan menggunakan RI atau residual income atau yang disebut dengan laba residu. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu laba residu atau apa sih itu residual income. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahwa laba residu atau residual income ini merupakan perbedaan antara laba operasi dan pengambilan yang diisyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Dengan cara yaitu laba residu ini sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengambilan minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengambilan minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta atau hurdle rate. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Baiklah, kita masuk kepada contoh residual income atau laba residu. Yang mana contoh soal pada residual income ini sama pada contoh soal ROI yang tadi. Yang mana contoh soalnya yaitu Celimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut, yaitu penjualannya 480.000, harga pokok penjualannya 222.000, margin kotornya 258.000, dan beban penjualan dan administrasinya 210.000. Yang mana margin kotor ini kita dapatkan dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Kemudian laba operasi ini yaitu pengurangan margin kotor dikurang beban penjualan dan administrasi, sehingga mendapatkan laba operasi sebesar 48.000. Pada awal tahun ini, nilai buku bersih dari aktiva operasi yaitu 277.000, dan pada akhir tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Jadi soal tambahannya di sini yaitu asumsi Celimar meminta tingkat pengembalian minimum 12%. Maka diminta yaitu buatkanlah perhitungan dengan menggunakan RI. Jawabannya yaitu kita mencari aktiva operasi rata-ratanya, yaitu aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2, yaitu 277.000 ditambah 323.000 dibagi 2, sehingga mendapatkan hasil aktiva operasi rata-rata sebesar 300.000. Jadi di sini kita mencari laba residunya dengan rumus sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata, yang mana laba operasinya 48.000 dikurang itu yaitu hasil pengalian dari 12% dikali 300.000, sehingga mendapatkan hasil laba residu sebesar 12.000. Selanjutnya kita masuk kepada keunggulan dan kelemahan RI atau laba residu. Keunggulan laba residu, yang pertama keunggulannya yaitu penggunaan laba residu sebagai ukuran kinerja untuk mencegah kerugian akibat ditolaknya suatu proyek. Yang kedua yaitu penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum. Kemudian kelemahan dari nilai laba residu ini, laba residu tidak sama seperti ROI. Laba residu adalah ukuran
absolut dari profitabilitas. Jadi, perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Kita masuk kepada pengukuran yang ketiga, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan EVA atau Economic Value Added. EVA adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan atau sebagai ganti dari tingkat suatu pengambilan minimum yang diinginkan perusahaan karena adanya alasan. Jika EVA positif, maka perusahaan sedang menciptakan kekayaan. Tetapi jika EVA negatif, maka perusahaan sedang menyia-nyiakan modalnya. Cara pencarian EVA ini yaitu laba operasi setelah pajak dikurang hasil pengalian dari persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Selanjutnya kita masuk kepada contoh EVA atau Economic Value Added. Itu Shalimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut, yang mana penjualannya sebesar 480.000, harga pokok penjualannya 222.000, margin kotornya itu 258.000, hasil pengurangan dari penjualan dikurang harga pokok penjualan. Kemudian beban penjualan dan administrasinya 210.000. Laba operasinya 48.000, hasil pengurangan dari margin kotor dikurang beban penjualan dan administrasi. Kemudian dikurangi pajak penghasilan 30%, sehingga pajaknya sebesar 14.400. Sehingga mendapatkan laba bersih 33.600. Total modal yang dipakai yaitu 300.000 dan biaya modal aktualnya yaitu 10%. Pertanyaannya yaitu, buatkanlah perhitungan EVA-nya. Maka jawaban dari soal EVA sebelumnya yaitu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total biaya yang dipakai. Laba operasi setelah pajaknya yaitu 33.600 dikurang 10% dikali 300.000. Maka 33.600 dikurang 30.000, sehingga hasil EVA-nya yaitu 3.600. Jadi selanjutnya kita membahas tentang aspek perilaku EVA. Itu yang mana ini merupakan materi terakhir. Aspek perilaku EVA, sejumlah perusahaan telah menemukan bahwa EVA membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidaklah mencukupi. Alasan mendasarinya yaitu EVA mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Baiklah, sampai disinilah penjelasan materi dari saya. Salah janggalnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton video ini. Sampai ketemu pada video yang selanjutnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.